Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sahibul bait sekeluarga besar, mudah-mudahan niat, maksud dan tujuannya diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besarnya senantiasa mendapatkan hidayah, taufik dan inayah dari Allah, mendapatkan keberkahan hidupnya, keberkahan keluarganya, anak cucunya menjadi orang-orang yang sholih dan sholihah. Amin ya rabbal alamin. Para bini sepuh sedaya, para sesepuh, mudah-mudahan diparingi panjang umur yang barokah, diparingi sehat badan yang barokah, diparingi keturunan ingkang barokah, soleh solehah, membanggakan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Yasin yang saya hormati, juga mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan hidayah, taufik, inayah, dan mendapatkan rahmat, barokah, serta ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Yasin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur masih bisa hadir di rutinitas Yasinan kita. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita, dan apa yang kita lakukan di tempat ini menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan itu Allah menambahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita selalu berusaha untuk memanfaatkan hidup kita ini dengan amal-amal kebaikan. Karena hidup di dunia ini, ad-dunya mazra'atul amal. Jadi di dunia ini enggak ada balasan, tapi yang ada di dunia ini adalah amal. Yang ada di dunia ini adalah waktunya investasi, waktunya bertanam, waktunya bekerja. Ini waktunya bekerja. Terus kapan kita bisa mengambil hasil? Ya kapan kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita akan mengambil hasil saat kita didatangi oleh malaikat Israil. Saat kita masuk ke alam kubur. Itu adalah waktu pertama kita mengambil hasil dari apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat sabdanya itu memberikan isyarat kepada kita. Idza mata bnu adama in qata'a amaluhu illa min salasi. Apabila manusia anak Adam ini wafat, mati, maka terputuslah semua amalnya. Semuanya terputus. Maka dari isyarat hadis ini sebenarnya Rasul mengingatkan kita supaya hidup kita di dunia ini jangan terlalu fokus, jangan terlalu nemen memikirkan, jangan terlalu sungguh-sungguh memperjuangkan segala sesuatu yang tidak bakal dibawa mati. Buat apa kita perjuangkan sungguh-sungguh, belum sempat kita nikmati, ternyata kita sudah terlebih dahulu mati. Buat apa kita berusaha mati-matian, belum sempat kita merasakan, ajal sudah menjemput kita. Maka sayang sekali kalau hidup yang sebentar ini, hidup yang sementara ini, kok kita gunakan meraih sesuatu yang sesuatu itu tidak bakalan kita bawa mati. Lalu apa yang kita bawa mati? Illa min salasin. Ternyata amalan hidup kita ini yang akan selalu kita bawa sampai mati. Saat hidup bisa membuat kita bangga, saat kita masih hidup bisa membuat kita nyaman, bisa membuat kita tenang, bisa membuat kita damai. Saat mati pun
dia memuliakan kita. Ternyata amalan-amalan yang kita lakukan hanya 3 hal yang pasti kita bawa sampai mati. Apa saja? Pertama, sodakotin jariyatin. Maka ayo kita berusaha memanfaatkan hidup kita ini untuk apa? Memperbanyak sodakoh jariyah. Kalau kita mencari harta, tujuannya apa? Tujuannya supaya dengan harta itu kita bisa bersodakoh jariyah. Bisa bersodakoh yang dengan sodakoh itu pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah berbaring di dalam kubur. Kenapa kita harus usaha mencari penghidupan, mencari harta? Karena dengan harta itu kita bisa memperbanyak amal, dengan harta itu kita bisa memperbanyak investasi, yang investasi itu bisa kita nikmati ketika kita masuk ke dalam kubur. Yang kedua yang pasti kita bawa ke dalam kubur itu apa? Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maka mari ilmu yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, apa yang kita ketahui, berusahalah untuk mengamalkan ilmu tersebut, berusahalah untuk mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain, supaya ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kalau kita senang untuk belajar, senang untuk membaca, maka baca dan pelajarilah ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat. Ketika kita mempelajari ilmu yang bermanfaat, kemudian kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan orang-orang sesudah kita, walaupun kita sudah berbaring di dalam kubur, kita masih mendapatkan pahala dari ilmu tersebut. Yang kedua, yang pasti kita bawa adalah aktivitas kita di dalam ilmu, belajar dan mengajar ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan kita belajar mengajar tidak harus di dalam masjid. Ternyata di tengah sawah juga bisa. Ketika ada anak muda ingin berusaha atau berusaha untuk bertanam tapi belum punya ilmunya, kebenaran kita punya ilmu dan pengalaman, terus kita bimbing anak tersebut, dan akhirnya dia bisa melakukan usaha pertanian, dan akhirnya dia bisa membangun rumah tangganya, bisa menghidupi keluarganya dengan hasil dari pertanian yang kita ajarkan. Walaupun kita sudah di dalam kubur, kita masih mendapatkan pahala dari manfaatnya ilmu pertanian yang kita ajarkan kepada anak muda tersebut. Jadi mengamalkan ilmu tidak harus di masjid, mengamalkan ilmu tidak harus di pesantren, mengamalkan ilmu tidak harus di majelis taklim, di mana tempat bisa. Di mana tempat kita bisa mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu, yang dengan ilmu manfaat itu, ini akan membuat kita mulia. Di dunianya kita mulia, di akhirat pun kita mulia dengan ilmu tersebut. Yang ketiga yang pasti kita bawa mati itu apa? Waladin solihin yad'ulah. Anak yang soleh, anak yang selalu melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan, anak yang selalu mendoakan orang tuanya, anak yang selalu membuat orang tuanya bangga dengan amal-amalnya yang baik. Waladin solihin yad'ulah, anak soleh. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, maka mari kesempatan hidup kita ini ayo kita lakukan, kita gunakan. Pertama, bagaimana kita punya banyak sodakoh, yang dengan sodakoh itu akan membuat kita mulia di dunia juga mulia di akhirat. Yang kedua, ayo kita berusaha melakukan, mempelajari ataupun mengamalkan pengetahuan ilmu yang kita miliki, supaya ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita punya ilmu, tapi kalau ilmu tidak bermanfaat, naudzubillah min dzalik, ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah. Man katama ilman, siapa saja yang menyembunyikan ilmu. Dia punya ilmu, dia punya pengetahuan, dia punya keterampilan, tapi nggak diajarkan kepada orang lain, boro-boro diajarkan, wong awake dhewe juga tidak mengamalkan. Ini namanya katama ilman, menyembunyikan ilmu. Apa sanksinya orang yang menyembunyikan ilmu? Alzamahullahu yaumal qiyamah bilizamim minan nar. Maka nanti di akhirat, di kubur, di akhirat, kita akan dikerangkeng dan dibelenggu dengan kerangkeng, dengan belenggu dari api neraka.
Naudzubillah min dzalik. Lah maka mari ilmu yang sudah kita miliki seperti apapun, gak usah memandang oh ilmu ini hanya seperti ini, jangan. Semua ilmu pasti memberikan manfaat. Kalau ilmu-ilmu itu bisa dilakukan, bisa digunakan, bermanfaat bagi manusia, maka ilmu itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka mari hidup kita ini berusaha untuk menggali ilmu dan berusaha untuk mengamalkan ilmu. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah kita punya keluarga. Silahkan kita banyak anak, tapi tujuan utama kita dikaruniai anak oleh Allah tidak lain adalah bagaimana anak itu menjadi anak yang soleh dan solihah. Kalau anak tersebut menjadi soleh dan solihah, hidup kita sudah mulia, hidup kita sudah bangga, dan di dalam kubur pun kita akan mendapatkan derajat dari Allah, mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa kita. Tapi sebaliknya, ketika anak kita ini anak yang fasik, anak yang justru bukan cuman berani kepada orang lain, tapi kepada orang tuanya, bajuk, berani sembrono dengan orang tuanya, naudzubillah min dzalik. Padahal ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah itu tergantung ridho kedua orang tua. Lalu kalau anak itu sudah berani dengan orang tua, kemudian membuat orang tuanya marah, kira-kira Allah itu seperti apa kepada anak tersebut? Maka ketika anak-anak kita ini kok jauh menyimpang, naudzubillah min dzalik, ini beban bagi kita. Di dunia sudah membuat kita hina, di dunia sudah membuat kita malu. Begitu di alam kubur, dia menyebabkan kita lebih tersiksa lagi. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, wasiat terbesar dari Allah kepada kita orang tua yang punya anak adalah menjaga dan mendidik anak kita. Sebagaimana firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, peliharalah dirimu dan anakmu, anak, istri dan keluargamu. Naro dari siksa neraka, ini pesan dari Allah. Maka mari kita berusaha hidup kita ini fokus pada 3 hal itu saja. Pertama, usaha, silahkan usaha, tapi tujuan dari usaha itu mendapatkan harta, yang dengan harta itu untuk bersodako, atau untuk menghidupkan majelis-majelis ilmu, atau untuk membimbing anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, sehingga itu menjadi kebanggaan kita di dunia maupun di akhirat. Itulah yang mestinya kita fokuskan dalam hidup kita, tidak ada lain. Jangan terlalu sibuk dengan segala sesuatu yang tidak kita bawa mati. Tapi mari kita fokus pada sesuatu yang pasti kita bawa mati, yakni 3 hal tadi. Pertama, sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan 3 hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bisa